Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Aminti Samad dari kelas S4C dan saya akan menjelaskan materi tentang tindak pidana dan penyelidikan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kemanusiaan atau mengambil hak manusia. Sedangkan penyelidikan adalah suatu perbuatan dari penyidik dalam mencari tahu apakah suatu tindakan tersebut adalah pidana atau bukan. Tindak pidana pada tahap penyelidikan ada karena adanya suatu delik yang menyebabkan para pihak penyidik melakukan tugas penyelidikannya. Dan penyelidikan adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan kejadian yang diduga merupakan tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Tindak pidana pajak dalam Undang-Undang KUP 2007. Dalam Undang-Undang KUP 2007, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan meliputi yang pertama karena kealpaan, yaitu setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT atau menyampaikan SPT. Kedua, yang isinya tidak benar sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Dan dengan sengaja yaitu tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PKP. Kedua, atau menggunakan NPWP atau PKP tanpa hak. Ketiga, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Dan keempat, menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Kelima, menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Dan keenam, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan. Dan selanjutnya, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Ketiga, penggulangan tindak pidana percobaan atau peran sebagai wakil dari wajib pajak, pegawai atau pihak lain yang menyuruh, turut serta menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana perpajakan. Dan keempat, menerbitkan faktur pajak secara ilegal. Dan kelima, pihak ketiga yang melanggar kerahasiaan, tidak memberikan keterangan atau bukti, atau menghalangi proses penyidikan tindak pidana perpajakan, serta tidak memberikan data dan informasi yang diperlukan di bidang perpajakan. Sanksi akibat kealpaan yang pertama, tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT, dan pidana kurungan 3 bulan, 1 tahun, denda 1 kali hingga 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan bebas dari tindak pidana apabila baru pertama kali. Kedua, menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, pidana kurungan 3 bulan hingga 1 tahun, denda atau 1 kali hingga 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang atau dibayar. Sanksi akibat kesengajaan yang pertama, tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP, atau tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun dan denda 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang atau dibayar. Materi selanjutnya tentang proses penyelidikan terhadap perpajakan. Prosedur pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur melalui atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tujuan dari pemeriksaan bukti permulaan adalah untuk memperoleh petunjuk mengenai adanya tindak pidana perpajakan yang telah terjadi. Penyidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar menemukan tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Bukti permulaan mengacu pada keadaan perbuatan atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan indikasi kuat adanya dugaan tindak
adanya dugaan terjadinya tindak pidana perpajakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pendapatan negara. Yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut, yang pertama, dalam hal ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, Direktorat Jenderal Pajak, atau dalam hal wajib pajak tidak dilakukan penyidikan karena tidak ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak, atau dalam hal ditemukan tindak pidana berupa kealpaan untuk pertama kalinya diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, atau dalam hal wajib pajak yang diperiksa adalah orang pribadi meninggal atau tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana di bidang perpajakan, pemeriksaan diberhentikan. Dan selanjutnya ada penyidik dan penyidikan tindak pidana pajak. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Materi selanjutnya, delik aduan dan sanksinya kepada pejabat. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi pidana sebagai berikut. Yang pertama, kealpaan dalam merahasiakan informasi, yaitu pejabat yang lalai dalam menjaga kerahasiaan wajib pajak dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun, denda hingga 25 juta. 2. Kesengajaan dalam mengungkapkan informasi. Pejabat dengan sengaja melanggar kewajiban ini atau orang yang menyebabkan pejabat tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda 50 juta. Namun pegawai pajak tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana jika mereka melaksanakan tugas dengan itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyidikan diberhentikan dalam hal yang pertama itu tidak terdapat cukup bukti, kedua peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, ketiga peristiwa telah kadaluarsa, keempat tersangkanya meninggal dunia, dan terakhir untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat memberhentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan syarat wajib pajak atau tersangkanya melunasinya. Nah, itulah tadi pembacaan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.